Sahabat radhiyallahu anhu disampaikan oleh para masyayikh, mereka punya pemikiran hadirin yang mulia, baik harta, diri dan waktu yang mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berpikir bahwa itu adalah pendapatan mereka. Jauh dengan pemikiran kita hadirin yang mulia. Kita berpikir bahwa harta, diri dan waktu yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pengeluaran. Makanya jangankan keluar 4 bulan, keluar IB ataupun negeri jauh, keluar 3 hari saja berat hadirin yang mulia. Karena apa? Karena kita masih berpikir harta, diri dan waktu yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengeluaran. Maka hadirin yang mulia, bagaimana pola pikir ini bisa menjadi pemikiran yang dahsyat sebagaimana fikirnya para sahabat radhiyallahu anhum, manakala kita mempunyai pikiran yang sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, bahwasanya harta, diri dan waktu yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah pendapatan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila hari ini kita mendengar satu berita datang dari luar negeri, apakah datang dari Amerika, ataukah datang dari Inggris, ataukah datang daripada negara-negara di luar negara kita, hari ini kita mendengar dari media sosial datang satu berita dari Amerika tentang satu keadaan seperti ini, seperti itu. Maka hadirin yang mulia, walaupun kabar tersebut sampai kepada diri kita melalui media sosial, melalui telepon, tetapi hadirin yang mulia, diri kita ini belum tentu bisa sampai ke tempat berita tersebut. Diri kita ini belum tentu sampai ke Amerika tadi. Kemudian datang juga berita dari Inggris, datang dari Jepang, melalui media-media. Dan sekali lagi hadirin yang mulia, belum tentu diri kita ini bisa datang ke negara-negara tadi, walaupun beritanya telah sampai. Dan inilah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, 1400 tahun yang lalu kurang lebih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa satu kabar untuk seluruh umat sampai hari kiamat, bahwa saja kabar tentang akhirat. Jika satu berita datang dari luar negeri, belum tentu kita sampai ke tempat daripada datangnya berita tersebut. Tetapi hadirin yang mulia, berita akhirat telah sampai kepada diri kita, dan pasti kita ini akan menuju ke akhirat. Gak mungkin enggak hadirin yang mulia. Pasti kita ini akan menuju ke akhirat. Dan berita-berita akhirat telah pasti datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diri kita. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya hadirin yang mulia? Dan berita akhirat tersebut hadirin yang mulia, kita akan lebih yakin lagi manakala di setiap diri kita ini nanti setelah melewati daripada gerbang kematian. Maka keyakinan kita akan sempurna. Iman kita akan sempurna. Mendengar berita-berita yang tadinya tidak terbayang, akhirnya hadirin yang mulia mengalami dalam satu keadaan di mana diri kita benar-benar mengalami. Manakala melewati gerbang kematian, terbukalah pintu akhirat yang selama-lamanya hadirin yang mulia. Diawali dari alam kubur, yang dulu kita hanya mendengar kabar alam kubur seperti ini, seperti itu daripada ustadz-ustadz. Keadaannya mengerikannya seperti ini orang-orang yang diazab kubur. Keadaannya bahagia seperti ini orang-orang yang telah mendapatkan rahmat di alam kubur. Bagaimana perjalanan di mizan, bagaimana perjalanan sirat, sampai bagaimana orang-orang tersebut masuk surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, tuan-tuan hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana para masyayikh kita ini mengumpulkan daripada seluruh sifat-sifat sahabat, sifat-sifat yang mulia ini menjadi beberapa sifat
yang mana sifat ini manakala diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para masyayikh pun mengulang-ulang tentang perkara ini. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ini memiliki sifat yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana dikatakan la ilaha illallah ini adalah merupakan obat. Kalaulah di dunia kita sakit kepala saja butuh paramek, hadirin yang mulia. Butuh ada usaha datang ke warung, butuh ada usaha untuk datang ke dokter, butuh usaha ini, butuh usaha itu. Apalagi hadirin yang mulia, penyakit yang bukan zohir. Kalaulah bapak-bapak ini sakit kepala, maka melewati gerbang kematian udah tidak sakit lagi kepalanya. Orang sakit kanker stadium 4 lewat gerbang kematian, maka di akhirat dia tidak akan lagi mengalami sakit kanker. Sakit paru-paru, sakit jantung, begitu pun semua penyakit, manakala seseorang melewati gerbang kematian, hadirin yang mulia, maka penyakitnya akan Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Tetapi jika membawa satu penyakit di dalam hati berupa kesyirikan walaupun sebesar zarah, hadirin yang mulia, maka orang tersebut tidak akan bisa mencium aroma surga apalagi masuk ke dalamnya, hadirin yang mulia. Ini saking parahnya kalau ada penyakit kesyirikan di dalam hati. Maka masyayikh kita mengatakan obatnya adalah la ilaha illallah. Meyakini yang gaib dan menafikan yang zahir. Meyakini bahwa saja manfaat dan mudarat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun makhluk mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang terbit dari timur, matahari tidak bisa terbit, Allah Subhanahu wa taala yang terbitkan. Begitu juga dengan tenggelamnya, Allah Subhanahu wa taala yang buat matahari itu tenggelam. Matahari terbit ini sebagai ujian daripada kita yang memandang dengan mata zahir, tetapi hati kita harus benar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada kekuatan yang tidak nampak yang menggerakkan matahari itu bisa terbit dan tenggelam. Inilah keyakinan para sahabat tentang la ilaha illallah. Mereka meyakini bahwasanya ini dunia ini tempat daripada setiap orang meninggal, bukan tempat untuk tinggal. Maka apa saja yang mereka miliki, baik harta diri dan waktu, mereka segera kirimkan ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini meniru orang yang paling cerdas. Siapa orang yang paling cerdas? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Nabi bahwa orang yang cerdas ini bukan orang yang pintar, bukan orang yang kaya, tetapi orang adalah yang mempersiapkan dirinya dengan amal-amal soleh sebelum kematian datang terhadap dirinya. Maka hari ini kita pun ingin lihat bagaimana orang-orang cerdas di kalangan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mau mengeluarkan harta dan dirinya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keyakinan yang hak, yaitu keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling kuat. Tidak ada yang kuat selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat selain Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kekuatan sedikit dan terbatas. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan kalimat sandingan la ilaha illallah, yaitu kalimat Muhammadur Rasulullah. Yang para masyayikh pun telah menjelaskan bahwa kalimat ini pun merupakan kalimat obat. Obat dari penyakit apa? Obat dari penyakit bid'ah. Manakala seseorang meniru daripada cara hidup Nabi Muhammad SAW dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka hadirin yang mulia, maka orang tersebut sembuh dari namanya penyakit bid'ah. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum pun meniru cara hidupnya Rasulullah SAW dari penampilan, dari cara hidup. Ini sahabat ini hadirin yang mulia, mereka tidak ingin melewatkan sunnah Nabi sekecil apapun. Mereka berkeyakinan bahwa ini adalah sunnah. Beda dengan hari kita hari ini. Kita memandang sunnah dan mengatakan ini hanya sunnah. Tetapi para sahabat yakin di dalam sekecil-kecilnya sunnah ada kejayaan.
Di dalam sekecil-kecilnya sunnah ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sekecil-kecilnya sunnah ada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang mulia keyakinan para sahabat tentang kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka mereka tahu bagaimana cara mendapatkan hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Mereka mendakwahkan kalimat tersebut ke penjuru-penjuru dunia, yang mana keyakinan mereka diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang didakwahi oleh mereka, yang mana sekarang umat muslim ini menjadi agama yang paling banyak di muka bumi ini, mengalir daripada seluruh pahala dan amalan-amalannya ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Karena para sahabat ini orang cerdas hadirin yang mulia. Mereka faham bagaimana cara menggunakan harta, diri, dan waktunya ini ketika mereka hidup dan menjalani kehidupannya di atas muka bumi ini. Mereka tahu bahwa semuanya ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mereka tidak ada perasaan memiliki atas segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mereka berpikir bahwasanya ini adalah amanah. Dan sifat daripada para sahabat radhiyallahu anhu disampaikan oleh para masyayikh, mereka punya pemikiran hadirin yang mulia, baik harta, diri, dan waktu yang mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka berpikir bahwa itu adalah pendapatan mereka. Jauh dengan pemikiran kita hadirin yang mulia. Kita berpikir bahwa harta, diri, dan waktu yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pengeluaran. Makanya jangankan keluar 4 bulan, keluar IB ataupun negeri jauh, keluar 3 hari saja berat hadirin yang mulia. Karena apa? Karena kita masih berpikir harta, diri, dan waktu yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pengeluaran. Maka hadirin yang mulia, bagaimana pola pikir ini bisa menjadi pemikiran yang dahsyat sebagaimana fikirnya para sahabat radhiyallahu anhum, manakala kita mempunyai pikiran yang sama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, bahwasanya harta, diri, dan waktu yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah pendapatan untuk kita. Maka kita pun jangan sayang-sayang. Punya harta kita kirimkan ke akhirat. Punya rumah kita kirimkan ke akhirat. Untuk tabungan kita hadirin yang mulia, di mana tempat tersebut adalah tempat yang ada awal dan tidak ada akhir hadirin yang mulia. Tidak seperti dunia ini, dunia sifatnya sementara. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan asbab hari kiamat. Mentidakadakan yang diadakan, dan akan tetap ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala, la ma'wujud illallah. Maka bagaimana hari ini pun kita, yang mana 100 tahun yang lalu kita tidak ada, hari ini ada, maka 100 tahun ke depan belum tentu hadirin yang mulia kita pun ada. Maka apa saja yang ada pada diri kita hari ini, kita belajar untuk membuat satu pengorbanan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, baik diri dan waktu ini untuk sama-sama memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala.